Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya berharap dan berdoa uh, Anda selalu dalam keadaan yang baik, sehat senantiasa, dan dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab dan menanggapi komentar-komentar dari teman-teman semua. Itu pada video semalam ya. Saya mengupload video bagaimana tentang aplikasi kita yang sudah sangat diharapkan oleh para VTuber, dan saya tahu banyak juga yang sudah malas ya, udah kecewa. Tetapi dengan adanya kemunculan Pak Kiai Mandala, kemudian pernyataan Pak Kiai Eman di media sosial, itu seperti memberikan angin segar kepada Anda semua. Dan saat ini mungkin lagi teman-teman melihat video ini dan berpikir, oh ya, kemungkinan masih ada harapan lagi. Saya ingin menyampaikan hal yang penting kepada teman-teman semua, yaitu apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai seorang VTuber. Jadi kalau saya pribadi, saya mengajak semua teman-teman yang masih mengharapkan VTube untuk memiliki pemikiran yang positif. Kita membangun energi yang positif kembali untuk bisa memberikan dampak atau support kepada manajemen yang baru untuk bisa meng-on-kan VTube. Ada beberapa komentar yang menurut saya sangat menarik untuk saya juga tanggapi ya teman-teman ya, yaitu komentar dari Reski Nugraha Saputra. Komentarnya seperti ini. Maaf, tetapi sebagai pemimpin jelas harus tahu apa saja yang dilakukan bawahan. Apalagi sistem yang dipakai agar bisa menentukan strategi yang tepat. Misal pendiri Microsoft, Bill Gates, adalah orang yang sudah lama berkecimpung dalam software dan hardware komputer. Nah, kalau misalnya Bang Reski menyamakan Bill Gates dengan Pak Kiai Eman, itu menurut saya pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kita tahu Bill Gates adalah seorang pendiri dan perancang dari Microsoft itu sendiri. Dia langsung terlibat di dalamnya bersama dengan temannya saat itu ya. Namun ceritanya Bill Gates melengsarkan sendiri temannya. Dan kita tahu bahwa Bill Gates memang langsung mengambil peran di dalam pendirian daripada usahanya itu, karena dari kalau tidak salah umur 13 tahun sudah bercita-cita untuk memiliki usaha sendiri. Nah, kalau Anda membandingkan dengan Pak Kiai Eman yang seorang ketua PBNU, itu agak keliru. Kenapa? Karena pada saat itu kemungkinan saya tidak tahu jelas perbincangan mereka dengan Mr. Jack yang dari Malaysia, yang ketika ditawari mungkin Pak Kiai Eman sebagai mungkin bisa memiliki saham daripada VTube. Di situ kan jelas bahwa Pak Eman, dan videonya juga beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa dia hanya pemegang saham sekian persen, lalu tidak langsung terlibat di dalam manajemen atau daripada pembuatan server atau aplikasi, sistem aplikasi, tidak terlibat. Nah, di sini harus kita bisa membedakan, karena tidak semua sebagai seorang pemegang saham di luar sana ada yang tidak mengetahui bagaimana caranya, sistemnya di perusahaan itu. Jadi seorang investor hanya menanam saham saja di perusahaan itu lalu mendapatkan profit tiap bulannya atau tiap tahunnya sesuai dengan sesuai dengan pembahasan ya atau perbincangan dengan pemilik atau pemegang saham. Nah, jadi seperti itu. Itu yang saya sampaikan, yang perlu saya luruskan buat Reski yang berkomentar pada video saya. Lalu ada yang berkomentar, kepastian saja bos, kenyataannya masih off. Lah, kalau Anda bertanya kepada saya kepastiannya, saya pribadi tidak bisa memastikan kapan on. Sekarang ini kalau
sudah ada kejelasan daripada yang sebelumnya itu selalu memberikan informasi tentang mereka menganggap bahwa mereka adalah manajemen, mereka menganggap bagian daripada manajemen. Kalau menurut saya sekarang ini ada perpindahan kepengurusan manajemen seperti yang disampaikan Pak Kiai Eman, bahwa dia mengupayakan untuk bisa on. Kalau selama ini artinya Pak Kiai Eman memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada manajemen saat itu yang mengatur. Cuma karena kondisi sekarang, situasi sekarang seperti ini, maka saya melihat dari kepedulian Pak Kiai Eman untuk bisa menghidupkan VTube lagi, sekalipun harus melewati proses ada perbincangan kembali dengan mungkin Jack, Mr. Jack, atau orang-orang yang terkait di dalamnya. Jadi kalau Anda bertanya kapan bisa on, kepastiannya kenyataannya masih off. Memang kenyataan masih off, tetapi sekarang lagi diupayakan. Tapi minimal sekarang ini sudah ada titik terang ketimbang kemarin-kemarin berbulan-bulan, bahwa sekarang telah diperjuangkan dan sudah ada tim 9 yang ditunjuk oleh Pak Kiai Eman untuk mengupayakan ya, untuk mengatur semuanya VTube bisa on kembali. Artinya sudah ada usaha ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin itu tidak, artinya Pak Kiai Eman tidak langsung mengetahui, sepertinya sekarang ini Pak Kiai Eman harus langsung turun tangan dan membentuk tim sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan gini, konten sebelumnya bilang awal Februari VTube on, Bang Dema PHP dong seperti kreator lain. Nah, coba tunjukkan kepada saya di mana saya mengatakan bahwa mengeluarkan suatu pernyataan bahwa Februari akan on, ya, awal Februari akan on. Pada saat itu saya menyampaikan kepada saudara, kepada Anda semua, bahwa akan ada pertemuan VTuber lintas agama dengan Pak Kiai Eman. Disitulah mulai ada kejelasan VTube. Dan saya sering mengatakan bahwa akan ada nanti titik terang, ya. Tapi saya tidak pernah menjanjikan kepada Anda semua VTube on Januari. Kalau toh misalnya saya menggunakan judul, ya saya lupa juga, pasti akan ada tanda tanya di sana di bagian thumbnail saya, ya. Jadi yang berkomentar ini coba melihat semua isi video lalu berkomentar. Jangan asal komentar, jangan hanya asal lihat thumbnail. Perhatikan apakah ada tanda tanya di sana, apakah ada pernyataan di sana atau tanda seru, lalu berkomentar. Saya sarankan supaya Anda bisa lebih pintar lagi dalam menanggapi setiap video-video seseorang di YouTube, ya. Belajar lagi tentang ya tanda-tanda tanda baca supaya bisa lebih paham, ya. Kalau Anda menemukan kalimat yang saya sampaikan itu, coba kirimkan ke saya, japri di saya, ada kok nomor-nomor WhatsApp saya di deskripsi di video-video saya, ya. Saya itu open, tidak seperti kreator yang lain yang satu saat ketika ada seorang yang meminta nomor daripada kakak saya yang saat itu, ya, kakak keberapa saya ya? 1, 2. Sepertinya kakak ketiga saya ada dari Malaysia, nelpon ke saya, Bang Dema bisa nggak minta nomornya ini? Saya minta ke dia, lah tidak dikasih. Ya itu nggak masalah sih, itu privasi seseorang, dia mau atau tidak. Cuma kalau menurut saya, ya saya pribadi nggak ada masalah, ya. Mungkin ada orang yang merasa terganggu, itu hak pribadi orang. Tapi yang saya bahas di sini bahwa kalau misalnya Anda menemukan video saya yang berbicara tentang hal itu, kirim ke WhatsApp pribadi saya, ya. Nah, banyak dan sangat banyak juga yang teman-teman yang sangat positif, ya, mengharapkan VTube. Saya tidak bisa berbuat banyak buat teman-teman semua. Saya hanya mengikuti informasi perkembangan yang ada sekarang, ya. Kalau kemarin-kemarin itu anggaplah satu pembelajaran lah. Kita tidak tahu apa motif-motif setiap orang di balik apa yang mereka lakukan, sehingga kemarin itu terkesan
kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, ya. Dan dengan adanya desakan yang saya buat, ya teman-teman, ya, termasuk saat itu saya minta maaf ya kepada Pak Kiai Mandala, ya. Pernah saya membuat video, maka saya diminta untuk memprivat video itu, saya hargai, ya. Cuma pada saat saya keluar dari content creator, maka saya nggak tahu, beliau menelpon saya, tapi saya tidak respon. Saya minta maaf kepada Pak Kiai Mandala. Tapi tujuan saya adalah ingin membuka semuanya, sehingga kalau kita melihat apa yang terjadi, ya itu adalah desakan dari yang saya juga lakukan untuk teman-teman bisa mengejar Pak Kiai Eman. Dan tujuan saya adalah VTube ini, saya melihat selalu begini, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Kiai Eman, bahwa VTube ini membantu banyak orang. Kalau ada opini di luar sana, termasuk channel anak bangsa, saya tidak tahu ya. Channel itu adalah channel yang besar, yang terkesan juga, kalau saya bilang, menyudutkan Pak Kiai Eman dan Pak Kiai Akil Malik, kalau tidak salah ya, mantan ketua PBNU. Minta maaf kalau tidak sesuai penyebutannya. Saya sarankan untuk bisa mengetahui permasalahan yang benar. Ya, jangan kita misalnya asal karena ada orang yang ingin menggunakan kepentingan kita karena kita punya pengaruh, maka kita nerima aja tanpa mengetahui permasalahannya. Ya, kemarin sudah dibahas, bahkan viral di YouTube juga, tentang pernyataan Pak Kiai Eman bahwa VTube itu tidak memungut satu bayaran pun. Ya, pada saat itu ya. Memang pada saat VTube, orang menjalankan VTube, mendaftar gratis aja, bahkan kita dapat 10 fee point kalau tidak salah saat itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan ada orang yang menyuruh untuk fast track, itu adalah oknum, bukan dari bagian daripada perusahaan, ya. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Kiai Eman. Saya selalu tegaskan kepada teman-teman semua. Sehingga kalau ada yang merasa dirugikan, ingin memproses, proseslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau memang ada pasal yang dilanggar, ya silahkan, ya. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang adalah, di awal saya mengatakan kepada Anda semua, mari kita satukan energi positif kita. Kalau saat ini Anda sudah mulai kecewa dan masih mengharapkan VTube, mari kita sama-sama, ya. Saya tidak melihat dari sisi negatif dari setiap apa yang orang kerjakan atau juga di VTube, tetapi namanya usaha, bagaimana kita menyikapi suatu terobosan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa kita. Dan faktanya, kenyataannya bahwa saat itu ketika VTube on, sangat banyak orang yang tertolong, bahkan semua kalangan menjalankan VTube, ya. Mungkin karena ya kita nggak tahu lah, memang ada orang-orang yang ingin kalau VTube itu tutup selamanya dengan alasan-alasan, ya mereka juga mengungkapkan alasan-alasan mereka. Tetapi kita tidak bisa memaksakan yang menjadi pemikiran kita untuk siapapun, ya. Karena kita di dunia ini harus menghargai atau menjunjung tinggi namanya toleransi, baik itu di dalam dunia bisnis, dalam kita sebagai umat yang beragama, atau juga di dalam intern agama itu sendiri, ya. Kita harus punya namanya toleransi. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini kepada teman-teman semua bisa memberikan atau menjawab pertanyaan atau yang menjadi Anda selama ini penasaran. Ya, inilah yang terjadi. Sekali lagi, saya tidak pernah menjanjikan teman-teman semua kapan VTube on. Sekarang ini bola ada di Pak Kiai Eman dan kita mengikuti perkembangannya. Saya juga ada di dalam beberapa grup sekarang, ya. Dan teman-teman yang mengupayakan VTube on juga, ya saya berterima kasih dengan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya untuk memberikan informasi lah. Ya, tentunya kita harus positif. Saya selalu berada di pihak teman-teman yang ingin mengharapkan sesuatu yang baik, khususnya VTuber. Kalau saudara-saudara saya, kakak-kakak saya tidak mengerti
di mana arah mereka. Kalau selama ini mereka ngomong tentang bahwa mereka mengawal VTube, memperjuangkan VTube, pada saat bola ada di Pak Kiai Eman, mereka terkesan diam dan seperti kehilangan arah. Anda bisa lihat sendirilah. Saya tidak usah ngomong. Anda bisa lihat 4 channel itu. Saat saya keluar dari Pandawa, ya, Anda lihat pada saat bola itu ada kejelasan bola itu ada di Pak Kiai Eman. Tidak usah saya berkuar-kuar, cukup tinggal intip 4 channel itu. Apa thumbnailnya, apa judulnya, apa isinya. Saya ingin suatu kejelasan yang jelas, karena hidup itu yang harus kita lakukan adalah ketika kita melakukan sesuatu ada jelas kajiannya, ukurannya seperti apa langkahnya, ya. Jadi jelas. Kita tidak bisa ngomong mutar-mutar tanpa arah. Harus ada jelas ukurannya seperti apa, arahnya seperti apa. Itulah saya, teman-teman. Makanya kadang-kadang Anda lihat apa yang saya lakukan, mungkin ya ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa saya musuh dalam selimut. Pertanyaannya, apa yang mereka bahas? Mereka ada di pihak siapa? Sedangkan saya sering mereka mengatakan bahwa kita harus realistis, idealis. Tetapi faktanya mereka ngomong tapi tidak ada pada mereka. Jadi Anda bisa melihat sendiri pergerakannya seperti apa. Hanya 2 channel aja yang benar-benar mengikuti Pak Kiai Eman, yaitu Gus Sigit dan saya. Saya tidak tahu kalau channel Matahariku, sempat ngomong juga ada yang berkomentar channel Matahariku juga saya nggak lihat, ya. Karena channel ini juga saya jarang pernah melihat, ya. Saya itu hanya memberikan informasi kepada teman-teman yang Anda tanyakan, yang saya ditelepon oleh yang sekarang yang berkaitan dengan manajemen baru, yaitu yang saya informasikan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini kepada teman-teman ini sepertinya udah 2 kali, ya. Masih berlanjut terus. Tetapi sesuatu yang baik. Tujuan saya adalah memberikan informasi kepada teman-teman. Tujuan saya, motivasi saya, Anda semua bisa atau kita semua mendapatkan hal yang baik, teman-teman. Oke, sukses buat Anda dan saya memberkati Anda semua. Amin.